Saya Elijah, Dok. Nama yang cantik seperti orangnya. Puji Dokter Danu. Kata orang tua saya juga gitu, Dok. Saut Elijah polos dengan senyum ceria, membuat Dokter Danu tertawa karena jarang bertemu wanita cantik seperti Elijah yang lucu, polos, gak ada jaim-jaimnya. Oh iya, bagaimana luka di tangan kamu? Dokter Danu mulai mengurangi sikap formalnya pada Elijah karena dia ingin kenal lebih dekat lagi dengan Elijah. Alhamdulillah sudah baik, Dok. Tutur Elijah sambil menunjukkan tangannya. Boleh saya minta nomor ponsel kamu? Belum sempat Elijah menjawab, sudah ada suara perawat mengejutkan mereka. Maaf dokter, pasien di ruang ICU mendadak kritis. Ucap perawat itu membuat dokter muda itu menyudahi pembicaranya dengan Elijah. Maaf Elijah, saya tinggal dulu ya. Ucap dokter Danu tergesa-gesa. Iya dokter, silahkan. Setelah melihat kepergian dokter itu, Elijah keluar dari ruangan dan berjalan di koridor rumah sakit. Elijah berjalan tak tentu arah di rumah sakit itu karena sedang memikirkan kalungnya. Hingga tanpa disadari ia sudah berada di depan sebuah ruangan VIP yang pintunya sedikit terbuka. Ren, tolong kamu cari tahu gadis penyelamatku itu. Suruh orang-orang kita untuk mencarinya, ucap Raihan pada asisten pribadinya. Anda tenang saja Tuan Rai, saya sudah mengarahkan semua orang-orang kita mencari gadis itu. Saya ingin bertemu dengannya, Ren. Entah kenapa dengan hati ini, saya merasakan perasaan yang aneh, Ren. Pertama kali bertemu, jantung ini seperti tak beraturan berdegup. Raihan memegang dadanya mengingat Elijah. Maaf Tuan, apa Tuan sudah jatuh cinta pada gadis itu? Reno memberanikan diri bertanya. Aku tidak tahu apa namanya perasaan ini, Ren. Yang jelas aku ingin bertemu dengannya. Gadis yang baik hati itu, cantik, manis, ceria, polos. Gadis penyelamatku. Elijah, di mana kamu? Raihan masih terbayang-bayang wajah Elijah. Tuan, bersabarlah. Insya Allah kalau berjodoh, Anda dan gadis itu pasti bertemu. Ucap Reno menenangkan Raihan. Ren, semoga kami berjodoh dan bertemu kembali. Aku ingin menikahinya, Ren. Glodak. Aduh, ups. Elijah menutup mulutnya ketika menabrak kursi dan berlari secepat mungkin meninggalkan ruangan Raihan. Siapa, Ren? Tanya Raihan pada Reno yang beranjak melihat keluar kamar. Tidak apa-apa, Tuan. Mungkin hanya perawat yang tidak sengaja menabrak kursi. Apa-apaan kakak itu? Kenal juga belum, pacar juga bukan. Mau menikahiku kalau bertemu. Emang dia pikir gue gak punya perasaan apa? Pokoknya gue gak boleh ketemu sama kakak itu lagi. Elijah kesal dan terus berjalan keluar rumah sakit. Elijah memesan ojek online dan bergegas pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Elijah merebahkan diri di kasur dalam kamarnya. Ia masih terngiang-ngiang dengan kata-kata Raihan. Sepertinya kakak itu bukan orang sembarangan. Aku benar-benar harus waspada. Jangan sampai ketemu kakak itu lagi. Aku gak mau dipaksa nikah kayak cerita di novel-novel itu. Lamunan Elijah. Autor, gak nyadar apa nih bocah kalau dia ada di dunia novel? Terdengar suara ajan zuhur yang membuyarkan lamunan Elijah seketika. Elijah pun bergegas menjalankan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, Elijah memilih istirahat sejenak sebelum membersihkan rumah dan memasak karena Laila akan pulang jam 4 sore. Episode 6. Sore hari, Elijah sudah selesai membersihkan rumah dan memasak. Assalamualaikum, suara Laila pulang dari kerja. Waalaikumsalam, jawab Elijah yang berada di depan TV. Gimana tadi di tempat kerja? Tanya Elijah melihat Laila duduk di sampingnya sambil ikut mengambil cemilan yang ia makan. Seperti biasa, suntuk nggak ada lo, tangan lo udah baikan? Tanya Laila. Alhamdulillah, udah. Bisa gue gerakin, besok juga gue udah mulai kerja dan kuliah lagi. Elijah menunjukkan tangannya. Lo tadi jadi nyari kalung ke rumah sakit? Tanya Laila. Tapi gak ketemu. Elijah terlihat tak bersemangat. Ia merasa sedih karena kalung itu adalah satu-satunya pemberian orang tuanya sejak ia masih kecil. Sudah, jangan sedih. Kalau memang masih rezeki lo, pasti ketemu. Ucap Laila menyemangati Elijah. Ya juga sih lah. Elijah masih terlihat sedih. Oh iyalah, lo ingat gak sama laki-laki yang gue tolongin waktu itu? Tanya Elijah pada Laila yang akan beranjak dari duduknya, tapi urung karena pertanyaan dari Elijah. Ingat kenapa memangnya? Laila kembali duduk dekat Elijah. Gue kesal aja lah, gue tadi gak sengaja lewat depan kamarnya, gue dengar dia berbicara sama seseorang. Dia nyuruh orang itu nyariin gue. Bagus dong Jah, siapa tahu lo dikasih hadiah sebagai tanda terima kasih. Syukur-syukur lo dikasih mobil, sahut Laila sambil tersenyum. Idi, itu semua lo,
Dasar matre, gue tuh niatin nolongnya ikhlas, ucap Elijah sewot. Lah, terus kenapa lo kesal? Kan cuma nyariin lo, mungkin buat terima kasih, ucap Laila yang kembali beranjak dari duduknya. Apanya? Masih mending kalau cuma ngucapin terima kasih. Ini malah mau nikahin gue kalau ketemu. Spontan kata-kata Elijah membuat Laila kaget dan kembali duduk di dekat Elijah lagi. Yakin loh, masa laki-laki itu bilang begitu? Gue jadi kesal. Emang dia pikir gue gak punya perasaan apa? Ucap Elijah sambil memencet tombol remote, memindahkan channel TV yang sebenarnya dari tadi tidak fokus ia tonton. Kenapa kesal ya? Bukan malah bagus itu. Lo kan gak pernah pacaran, jadi gak usah susah-susah nyari pacar. Langsung nikah aja sama tuh cowok, jawab Laila menggoda Elijah. Enak aja. Biar begini juga gue pengen nanti suatu saat gue nikah sama orang yang gue sayang dan juga sayang sama gue. Bukannya nikah karena tanda terima kasih. Elijah tersenyum membayangkan jodoh halunya. Terserah lo deh. Laila lagi-lagi akan beranjak dari duduknya. Melihat itu terbesit ide jahil dari Elijah. Lah, lo tahu nggak, Mang Kardi? Tanya Elijah membuat Laila yang kepo kembali duduk di sebelah Elijah lagi. Penjual bakso ujung jalan yang ganteng itu, kenapa memangnya? Laila penasaran. Gak kenapa-napa, cuman baksonya enak, ucap Elijah santai sambil tertawa karena bisa mengerjai temannya itu yang sedari tadi bolak-balik beranjak berdiri dan duduk lagi. Dasar lo. Laila menoyor kepala Elijah yang menertawainya. Di rumah sakit, sore ini, Raihan sudah diperbolehkan pulang oleh dokter karena kondisinya yang sudah pulih dan membaik. Dalam kamar VIP itu, sudah ada Mama Raihan dan adiknya serta asisten Reno yang membantu mengemasi barang-barang Raihan. Sebelum Raihan pulang, Dokter Danu kembali memeriksa kondisi Raihan dan memberikan obat untuk diminum di rumah. Tuan Raihan, ini obat yang harus Anda minum. Dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan sesuai jadwal, ucap Dokter Danu pada Raihan. Maaf Tuan, ini barang-barang Anda yang kami simpan saat Anda dibawa kemari, ucap seorang perawat yang baru masuk. Raihan melihat pakaiannya dan sebuah kalung yang ia tidak kenali.